Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Kita keenam. Jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga atau sesama Maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 455, Mintalah. Kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Kami mohon anak-anak sekolah minggu untuk berdoa dalam hati kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan Kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan pada ibadah hari ini yang ke-3 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan
karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bernyanyi dengan semangat dan bangkit berdiri dengan judul lagu Jangan Lelah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, karena Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan menjadi seperawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Kita bernyanyi bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kakak hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, firman Tuhan kita hari ini tertulis dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak ulang sekali lagi ya. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak baca untuk kita semuanya. Matius 26 ayat 57. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak sakit kusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali di dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan kepadanya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan melinjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kakak punya video yang mau kita tonton tentang khotbah kita hari ini. Kita tonton bersama-sama. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke mahkamah agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Nah adik-adik, sudah tonton kan videonya? Iya, sudah semua tonton kan? Nah adik-adik, kakak mau tanya, pernah nggak adik-adik melihat pengadilan negeri,
pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Pernah ya? Nah, tempat itu adalah tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah, yaitu mereka yang telah melanggar hukum atau aturan negara kita ini. Misalnya membunuh, perampok, koruptor, dan lain-lain. Nah, di video kita tadi, Yesus dihadapkan ke Mahkamah Agama untuk diadili. Nah, Mahkamah Agama adalah lembaga tempat mengadili setiap orang yang bersalah agar dia dijatuhi hukuman. Nah, pada saat itu, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi menilai bahwa Yesus telah bersalah karena telah memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan Yesus telah dianggap telah menghujat Allah. Para imam dan majelis Mahkamah Agama berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus agar Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, pada saat itu murid Yesus, Simon Petrus, dia mengikuti Yesus dari jauh dan masuk ke dalam tempat pengawal melihat apa yang terjadi. Nah, pada saat itu Simon Petrus memang mengasihi Yesus, tapi karena dia takut juga ditangkap dan dihukum seperti Yesus, akhirnya dia tidak mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, peristiwa Yesus di hadapan Mahkamah Agama ini dapat kita petik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu menginginkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Nah, adik-adik, kan ada 10 hukum Taurat yang ada dalam firman Tuhan. Hukum Taurat pertama sampai ke 10 pasti semua sudah hafal ya adik-adik. Nah, di dalam khotbah kita hari ini kita melihat bagaimana Mahkamah Agama yang terdiri dari imam-imam dan kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua orang telah berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus karena mereka ingin Yesus dihukum mati. Dengan demikian tidak ada lagi sosok yang menjadi pengaruh kepada masyarakat mereka pada saat itu. Nah, adik-adik, sekolah minggu yang di rumah, marilah kita berkompromi atau bekerja sama untuk melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam hidup ini. Jangan pernah bekerja sama dengan teman untuk mencuri, berdusta, melawan orang tua, dan untuk absen dari kegiatan ibadah setiap minggunya. Nah, yang kedua adalah jangan bersaksi dusta atau palsu. Nah, adik-adik tahu kan hukum Taurat yang ke-9? Kita sama-sama mengucapkannya ya. Kita ke-9, jangan engkau berdusta. Bersaksi dusta atau palsu itu adalah melanggar hukum Taurat Allah. Allah tidak menghendaki tindakan yang seperti demikian. Allah mencintai kejujuran. Jadi adik-adik yang ada di rumah, marilah kita menjadi orang-orang yang jujur. Jangan suka berdusta atau berbohong, apalagi untuk menutupi kesalahan yang telah kita lakukan dan menuduh orang yang tidak bersalah. Karena dalam firman Tuhan di Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu berkata ya, jika tidak, katakanlah tidak, karena apa yang lebih dari yang pada itu berasal dari si jahat. Nah, yang ketiga adalah teladanilah Yesus juru selamat kita. Nah, adik-adik, kita tahu Yesus telah ditangkap seperti penyamun atau dikatakan penjahat kelas kakap. Dia tidak pernah melawan dan tidak pernah melarikan diri. Yesus mengikuti seluruh proses mulai dia ditangkap dan diadili sampai dia disalibkan di Golgota. Harusnya Tuhan tidak menderita seperti itu, tapi karena dia mau menebus dosa kita manusia. Bahkan dengan beraninya mereka menghina, meludahi dan memukul Tuhan Yesus. Sebenarnya Yesus sanggup melawan mereka. Kita lihat Tuhan Yesus itu sering melakukan berbagai mukjizat yang luar biasa. Nah, adik-adik, sampai Tuhan Yesus mati, dia tetap taat sampai dia mati di kayu salib. Adik-adik, marilah kita meneladani ketaatan Yesus ini sebagai wujud kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar ini dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kami simpan dalam hati kami. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan mengampunkan segala dosa perbuatan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Semuanya bangkit berdiri. di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Jangan lupa untuk ibadah online minggu depan tanggal 21 Maret tahun 2021. Jangan